Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulurku, teman-temanku masih dalam keadaan sehat ya. Saya doakan rezeki, kesehatan, kemudahan, serta apapun itu bisa menjadikan hari-hari kita lebih baik dari hari kemarin ya. Ini saya mau kasih video lah, saya buat bunga kapas ala Dekaza dekorasi, berhubung Kang Gobel lagi nggak ngerjai ala-ala elektro, jadi itu nanti saya serut pakai sikat gigi ya kalau sudah menempel bagian benang handuknya. Jadi ini video untuk teman-teman yang mempunyai usaha dekorasi seperti saya. Jadi saya mau buat video kali ini untuk membuat bunga sendiri, bunga kapas sendiri dari benang handuk ya, beli online. Seperti inilah jadinya. Ini lumayan menarik kalau sudah jadi, sudah bisa meramai-ramaikan lah hasil dekoran yang kita buat nanti. Jadi bunga tidak perlu kita beli bunga banyak-banyak. Jadi inilah yang untuk menyiasati agar kiranya bunga kita bisa bertambah wah dengan buatan bunga-bunga kita sendiri aja. Ini udah hasil siap ya, di kedepannya saya buatkan video yang sudah siap aja seperti inilah. Ini bunganya memang saya buat warna kuning karena memang nanti di hari Jumat di hari Sabtu ini kita di bulan 10 ya, kita mau ngedekor acara akikah, tasyakuran akikah ya. Jadi mintanya bunga warna kuning. Jadi kita tambah lagi lah dekoran, aksesoris dekoran kita ya, pelan-pelan untuk menghasilkan sesuatu yang bisa lebih bermanfaat atau yang bisa lebih menarik perhatian di dekoran kita nanti ya. Ini saya buatkan video ini cara membuat, gimana caranya untuk membuat bunga kapas. Kalau saya bilang bunga kapas lah, siapkan dulu lem G-nya ya. Ini di hari Selasa ya, karena Senin semalam kita lagi ngerjakan pekerjaan di lapangan, cuman saya nggak videoin, saya nggak enak, saya ngerjakan sumur bor yang lagi bermasalah. Itu segulung tali kawat sama potongan benang handuk yang sudah saya potong sekitar kurang lebih 10 cm ya, tergantung selera lah teman-teman, mau bikin yang agak panjang juga boleh biar supaya lebih menjuntai. Jadi kalau potongan benang ini tinggal tergantung teman-teman mau dibuat seberapa panjang. Ini seperti ini aja lah bahan-bahannya, nggak perlu banyak. Ini saya buat 2 gulung kemarin, yang 1 gulung udah siap, yang saya videokan di depan tadi. Ini saya buatkan video yang 1 gulung lagi. Jadi ini mau saya hasilkan 2 gulung benang rajut handuknya ya. Yang ini sudah saya potongin, sudah berbentuk potongan-potongan kecil, kurang seperti itulah panjangnya. Nanti kita belitkan aja ke utas atau sebatang kawat yang panjangnya sekitar 2 meter 2 jengkal, 2 meter kepanjangan ya teman-teman, 2 jengkal jari kita ya. Jadi yang dibutuhkan tang potong sama tang biasa. Tang potongnya untuk memotong kawat, dan tang biasanya untuk menekuk bagian ujung kawat nanti biar supaya jangan bisa melukain ya, karena kan kalau di ujungnya itu kalau nggak kita tekuk bisa tajam ya. Jadi nanti kawat itu kita potong 2 jengkal, panjang 2 jengkal, tapi itu pun tergantung teman-teman lah mau sepanjang apa. Itu yang saya maksud di ujungnya itu ditekuk ya. Nah itu jadi tidak mengenai kalau pas lagi bawa atau pas lagi dipegang kan bisa nyucuk bagian depan ya bunga. Kita tekuk pakai tang biasa ya teman-teman. Jadi seperti inilah saya buat, atau pas lagi menunggu pekerjaan yang kita kerjakan di bengkel ya. Ini saya lagi mempersiapkan diri. Ini saya sih sebenarnya lagi menunggu teman lagi ACC tentang blower kipas untuk pelontar bola di permainan anak-anak. Jadi daripada saya tidak ada mengerjakan sesuatu, kemarin sudah saya bongkar, cuman mau cari kepastiannya mau dikerjakan atau enggak ya. Jadi saya sembari menunggu kabar dari teman di bengkel, saya juga ngebuat lah. Jangan lupa berdoa dulu ya teman-teman setelah
berdoa. Sebelum bekerja kita berdoa dulu, mudah-mudahan apa yang kita buat ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik, bisalah dekoran kita bisa diterima di orang banyak nantinya, amin. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini juga bisa dicontoh sama teman-teman di rumah yang punya usaha dekoran tuh. Yang saya masuk 2 jengkal kawat, 2 jengkal ya, jangan 2 meter kepanjangan, 2 jengkal aja. Jadi kita potong 2 jengkal kawat seukuran 2 jengkal lah. Kalau saya rasa 2 jengkal sudah cukup ya, karena nanti dia lumayan sudah kalau dicucukkan di akar manon dekoran itu sudah nampak kelihatan ya. Kalau mengenai panjangnya bunga yang kita mau buat itu tergantung selera teman-teman aja. Bisa juga bikin sejengkal tangan untuk bunganya, bisa juga lebih panjang, terserah aja. Yang penting selera teman-teman aja ya. Mudah-mudahan kalau kita buat ini bunga-bunga dari yang kita hasilkan buat sendiri ada nilai lebih lah yang tidak ada dipakai di dekoran orang ya. Jadi mungkin orang bisa melihat ya, kok unik ya bunganya, padahal bunganya tidak ada dijual di online ya, toko shop online, kita cari buat sendiri. Tapi yang kita bikin ini untuk memperhemat juga ya, untuk menghemat agar kiranya bunga kita tuh tidak terlalu banyak beli online ya. Jadi untuk menyiasati juga lah, kalau kami ada sih bunga yang dari online beli toko online ya, tapi ini untuk melengkapi juga untuk membuat agar kiranya bunga kita itu lebih banyak ya, menyiasatinya seperti itu ya. Misalnya nih bunga dari toko itu kita beli cuman 1 lusin atau 2 lusin dengan warna yang sama, kita buatlah bunga ini untuk membuat hasil dekoran itu lebih wah lagi dengan kita tambahnya bunga yang kita buat ini ya. Jadi kita tidak monoton di satu bentuk bunga ya. Jadi bunganya itu bisa berbeda-beda bentuk tetapi dengan warna yang sama gitu. Jadi kita selama ini sudah coba menggunakan hasil karya atau bunga yang kita buat sendiri, hasilnya memang sangat membantu lah. Seperti inilah yang saya maksud. Saya bikin 2 jengkal, udah gitu saya tekuk sampai secukupnya, habis itu tinggal kita potong-potong aja pakai tang potong ya teman-teman. Nah itu, jadi sedikit juga saya cerita karena kemarin saya kerja di lapangan, yaitu solusi kemarin tuh karena sumur bornya bermasalah, tidak keluar airnya, di dalam juga sudah kotor, sumur bornya juga tidak terlalu dalam, airnya tidak juga mencukupi, bisa dibilang tekor. Jadi Senin semalam itu saya diminta tolong untuk mengerjakan lah. Jangan lupa juga sarapan ya teman-teman, pakai ubi goreng aja kita sarapannya. Jadi di saat itu kita disuruh beli pompanya, disuruh masang. Ya saya sah-sah aja suruh masang pompa air ya. Tapi sebelum kita pasang, kita serah terima dulu sumber airnya bermasalah nggak. Rupanya pas saya cek di sumber air juga bermasalah ya. Jadi saya juga nggak berani untuk beli mesin kalau bila mana harus mengisap di sumur bor yang sama. Jadi ini seperti ini juga apanya cara membuatnya. Kita olesilah dengan lem G batangan kawat yang udah kita potong, lalu kita blitkan lah. Nanti kita kasih tahu lah caranya. Ini saya pakai handphone tangan sebelah ya, jadi kurang mendukung lah untuk kameranya. Nanti ini seperti inilah saya kalau kerja sendiri. Jadi saya lanjut lagi cerita yang semalam di hari Senin, pekerjaan saya di lapangan. Nggak saya videoin juga karena nggak enak ya sama yang punya rumah. Saya berusaha hari itu juga kalau bisa keluar air. Jadi daripada kita bingung ngurusin sumur bor, kita tanya lah ada nggak sumber lain dari sumur bor ini, saya bilang. Rupanya mereka menunjukkan sumber air dari pam Tirtanadi yang untuk menyuplai ya. Tapi selama ini nggak pernah dipakai, udah lama katanya. Karena dulu pernah bermasalah sampai tagihannya katanya dengarnya sampai 5 jutaan. Tapi saya nggak tahu ya masalahnya apa. Mereka menonaktifkan sumber air dari PAM. Jadi saya bilang kenapa enggak
pakai aja kalau memang itu airnya bagus, karena yang tempat lain sudah pernah dicoba airnya nggak bagus katanya kan, sudah pernah masang atau pernah dicari sumber air di sekitar lingkungan rumah nggak ada yang pas. Jadi saya arahkan lah dan saya kasih tahu kalau kembali aja lah ke PAM lagi, kalau masalah mungkin PAM-nya kemarin bisa tagihannya terlalu banyak, mungkin ada instalasi yang bermasalah atau ada pipa-pipa kebocoran yang kita tidak mengetahuinya di mana, saya bilang kan. Jadi dengan perbincangan yang lumayan agak lama, akhirnya mereka mengiyakan kalau sumber airnya ditarik dari PAM lagi. Jadi saya bilang, ini kita nggak tahu hasilnya seperti apa nanti ya kalau instalasi bermasalah di dalam rumah, tapi yang pastinya kita cari sumber airnya yang ada dulu, saya bilang. Jadi karena udah oke, kita belikanlah pompa airnya Shimizu tipe 135E ya. Terus kita pasangkan. Gejala pertama kita ketahuan kebocoran ada di bagian depan. Nanti di video akhir ini saya kasih tahu teman-teman, yang saya kerjakan adalah nanti di bagian belakang. Jadi setelah saya kerjakan, ketahuanlah ada kebocoran di bagian depan. Selama ini mungkin itulah yang salah satunya menyebabkan kebocoran di dekat meteran ya, meteran air. Sudah saya potong, saya sambung, saya hilangkan. Saya tutup bagian dekat situ ada keran taman ya, tapi saya dop. Saya uji kembali, rupanya kok yang saya tutup itu mengeluarkan air lagi gitu. Jadi saya nggak tahu instalasinya kok muter-muterin ya, padahal sudah saya tutup, saya putus gitu, tapi kok di keran PAM, dekat PAM itu ada keran yang taman itu mengeluarkan air lagi. Berarti instalasinya itu kalau nggak salah sumber airnya itu bisa double jadi gitu. Jadi saya potong lagi sampai kedapetannya. Rupanya setelah saya potong barulah berhasil saya tutup kembali, tapi saya tidak tahu ya di instalasi bagian rumah. Setelah saya pemasangan, barulah saya ketahuan kalau memang ada kebocoran di instalasi rumah, karena pompa air bisa mati hidup sendiri ya. Bila keran ditutup ya, tidak ada pemakaian, dia mati sendiri. Jadi saya kunci dengan saklar steker ya. Jadi kalau nggak dipakai, dimatikanlah pompa airnya. Begitulah kemarin ceritanya. Setengah hari lah saya pulang dari sana. Inilah proses yang saya maksud. Setelah kita lemnya kita taruhkan ke batangan kawat yang sudah kita kasih lem, kita tinggal belit-belitkan aja benang potongannya. Boleh juga diikat, tapi kalau diikat terlalu lama ya. Jadi itu lem G-nya saya oleskan ke batangan kawat, lalu ambil seutas potongan benangnya, tinggal narik, belitkan ke bagian atas. Jangan lupa diputer ya, untuk biar supaya arah benangnya itu tidak satu arah ya. Jadi nanti beberapa helai kita bikin arah yang sama, baru kita putar, baru kita buat lagi. Jadi dia bisa berkeliling lah, ujung benangnya itu membentuk keliling ya, nggak di satu tempat aja. Jadi kalau mengenai ini, teman-teman tinggal kepengennya seberapa panjang lah benang yang mau dibuat. Nah, lalu kita olesi lagi dengan lem, kita belitkan lagi sampai secukupnya, sampai sedemikian rupa yang kita mau lah. Habis setelah ini betul mengering, baru kita serut dengan sikat gigi ya. Sikat gigi ini kalau bisa yang agak kasar lah bulunya. Jadi seperti inilah bunga kapas yang saya maksud, yang saya buat untuk di dekoran kami, Dekaza Dekorasi ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa buat di rumah juga dengan sesuatu karya tangan sendiri. Nah, jangan lupa dikunci setelah siap di ujung benang terakhir ya, untuk biar tidak bisa lepas ya, sama bagian depannya kalau bisa juga benar-benar lemannya harus kita kunci. Setelah ini sudah bisa dikatakan siap, lalu kita serut aja. Nah, inilah video PAM kemarin yang saya maksud ya. Jadi video bunga tadi sudah selesai. Ini video PAM yang saya kerjakan tuh bagian yang saya maksud. Ini saya tarik ke bagian pompa ya, bagian pompa. Nah, itu hasil airnya juga sudah keluar. Alhamdulillah, solusi di hari kemarin bisa selesai. Mudah-mudahan
yang punya rumah bisa mengambil wudhu atau memberikan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan sehari-harinya yang bermanfaat untuk beribadah ataupun untuk apa kegiatan sehari-hari ya. Mudah-mudahan video saya ini bisa menjadi hiburan. Salam kenal bagi yang belum kenal. Saya doakan kepada teman-teman yang selalu melihat video saya ini. Terima kasih. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dilapangkan segala urusannya juga mungkin kalau ada hutang dilunaskanlah hutang-hutangnya, diberikanlah ke tingkat kemudahan untuk membayar hutang-hutang yang mungkin yang sudah pernah kita jalani ya. Itu yang yang bermasalah yang saya maksud, itu yang arah sumbernya muter-muter dia. Dari sumbernya ada 2 sumber, jadi saya tutup masih juga keluar air. Itu yang bermasalah itu. Mudah-mudahan video ini sampai di sini aja. Terima kasih. Salam dari saya Kang Kobel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ilmu berkelanjutan. Salam tetap selalu bersemangat.